Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita melihat berbagai macam hal atau isu-isu yang sedang hangat mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai bidang perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Ukrida tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat TKB, pada episode kali ini, pada program Krida Bagimu Negeri, kita hendak membincang tentang dampak polusi udara bagi kesehatan anak. Dampak polusi udara bagi kesehatan anak. Dan untuk membincang tentang hal yang sangat hangat ini ya, tentang polusi udara ini yang sudah mengepung kita, telah hadir di studio narasumber Dr. Rudy Ciulianto, SPA CIMI. Salam jumpa, Dokter Rudy. Halo, salam jumpa, sahabat YKB. Kembali berjumpa. Dokter Rudy Ciulianto, spesialis anak, Certified Infant Massage Instructor. Betul. Ya, jadi instruktur pijat bayi tersertifikat. Iya, tersertifikat. Ya, jadi nggak sembarang pijat ini. Betul. Bukan tukang pijat. Oh, iya. Bukan tukang pijat. Oke. Ya, Dok, kita membincang tentang dampak polusi udara yang sudah mengepung kita begitu ya. Dan tampaknya kita ya sudah jalan saja atau mungkin Anda berpikir. Tapi ya, kenapa polusi udara itu berbahaya sih, Dok? Ya. Jadi polusi udara ini adalah kan sebetulnya sebuah pencemaran ya, pencemaran udara. Masalah lingkungan yang bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Kenapa bisa berdampak? Ya, artinya pencemaran udara berarti ada satu atau lebih substans fisik, kimia atau biologi yang berlebihan di udara yang kita hirup. Substansi atau zat zat fisik atau kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan bahkan ya. Nah, apabila terjadi paparan yang lama, jangka panjang, ini bisa memberikan problem atau dampak kesehatan yang buruk, terutama untuk anak-anak. Yang karena kenapa? Anak-anak ini adalah kelompok rentan. Gitu. Kelompok rentan. Ya, jadi ada satu zat atau lebih. Ya. Dalam rentang waktu yang lama. Beredar di udara. Di udara. Sementara kita kan bernapas nonstop ya. 1 kali 24 jam. Betul, kita hirup. Kalau makan kita ada waktu stopnya. Tapi kalau bernapas tanpa kita sadari kita bernapas nonstop 1 kali 24 jam. Kalau kualitas udara yang kita hirup tidak bagus, ya artinya itu kan masuk ke dalam tubuh kita. Lama-kelamaan akan memberikan dampak yang signifikan untuk kesehatan. Nah, kalau dilihat dari sisi usia, anak adalah kelompok rentan. Gitu. Dokter mengatakan itu mempengaruhi kesehatan dan lebih khusus mempengaruhi kesehatan anak. Gitu. Betul. Kelompok paling rentan. Gitu. Apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan bagi anak, tumbuh kembang bagi anak? Apa saja dampaknya? Ya. Jadi pertama-tama kenapa saya mengatakan anak ini adalah kelompok rentan ya? Mereka ini kan kalau dilihat dari sisi aktivitas jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Aktivitas luarnya. Yang namanya jadi rentannya pertama karena aktivitas. Aktivitas. Selain kalau dilihat dari sudut pandang usia ya. Aktivitas mereka tinggi di luar rumah.
Pasti kan kita kalau selalu lihat anak-anak mainnya di luar rumah, ya aktivitas. Yang kedua, secara fisiologis, secara normal, frekuensi pernapasan mereka jauh lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Oh iya? Ya. Kalau orang dewasa secara normal kita bernapas sekitar 8 sampai 20 kali. Tapi kalau anak per menit. Ya. Kalau anak lebih. Ya, tergantung usia. Bisa di atas 20 kali per menit. Bahkan 30 atau kalau bayi 40 kali per menit. Bayangkan. Artinya kan kalau dia bernapas lebih cepat, maka udara yang dia hirup juga lebih banyak. Nah, kalau kualitas udara yang dia hirup itu buruk, artinya partikel-partikel zat racun itu lebih banyak mengendap di saluran napasnya. Ya. Yang ketiga ya, kenapa tadi saya bilang mereka kelompok rentan dari sudut pandang usia. Anak ini masih bertumbuh dan berkembang. Ya. Dalam arti kata, proses bertumbuh dan berkembang mereka lagi berjalan, ya, termasuk saluran pernapasan mereka. Nah, dampak apa yang bisa terjadi kalau mereka terpapar ya dengan partikel-partikel yang zat racun ini masuk ke dalam saluran pernapasan, itu bisa menghambat perkembangan, ya. Contohnya apa? Kalau partikel zat racun ini mengendap ke dalam saluran pernapasan yang dia hirup, itu bisa dalam jangka waktu pendek itu bisa memberikan alergi, ya, asma, bahkan sampai infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia yang kita takutkan, bronkitis, atau kalau jangka panjang bahkan bisa memicu terjadinya keganasan atau kanker saluran pernapasan. Itu. Jadi karena tadi dokter bilang rentannya karena selain memang usia dan tumbuh kembangnya masih terus berproses, begitu ya. Betul. Lalu mereka bernafas lebih banyak, aktif. lebih sering, dan juga lebih aktif. Betul, begitu. Aktivitas. Kalau udara yang mereka hirup terkontaminasi dengan racun, maka bisa bayangkan bagaimana itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang mereka. Betul. Berikutnya, begitu. Betul. Ini kan polusi udaranya udah berapa bulan sih ini sudah ya? Beberapa 1-2 bulan terakhir lah. 1-2 bulan terakhir ya. Iya. Tuh. Jabodetabek nggak main-main. Jabodetabek. Iya. Hari apa itu ya? Depok paling atas malah. Udaranya paling beracun. Merahnya bener-bener udah. Dan polusi udara yang kita alami itu udah jadi perbincangan. Betul. Bukan cuma perbincangan kita loh, perbincangan dunia internasional. Betul, global. Betul. Dah berkaitan dengan anak ya. Apa dampak jangka pendek maupun jangka panjang untuk pertumbuhan? Kita mulai jangka pendeknya dulu lah. Ya. Gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, dalam proses paparan polusi ini itu bisa memicu atau bahkan memberikan dampak kesehatan ya. Dalam jangka pendek ya, mereka bahkan ya bisa memicu yang namanya gejala alergi. Ya. Itu bisa timbul saat itu juga. Kalau alergi ya. Karena kan ada partikel yang masuk ke dalam saluran napas. Bisa, kalau dia punya riwayat asma, bisa memicu serangan asma. Saat itu juga. Ya, sesak napas ya, atau sulit bernapas. Bahkan sampai ke infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia. Pneumonia ini masih menjadi pembunuh yang pertama untuk infeksi saluran pernapasan, baik secara global maupun data secara nasional. Pneumonia, ya, penyakit saluran pernapasan yang angka mortalitas atau angka kematiannya paling tinggi adalah pneumonia. Itu baik data secara global ataupun data secara nasional, masih urutan pertama. Ya. Nah,
Lalu apa saja lagi selain pneumonia? Ada juga yang kita kenal dengan istilah bronkitis. Ya, bronkitis itu juga termasuk. Itu untuk jangka pendeknya, ya, bisa memicu ke arah sana, gitu. Itu dampak yang cukup berbahaya ya buat kesehatan si anak kalau mereka terus terpapar dengan kualitas udara yang buruk. Bahkan dari data terakhir yang saya lihat di Kementerian Kesehatan, ya, sejak adanya polusi udara ini yang muncul, itu pneumonia itu urutan tertinggi, setelah itu diikuti dengan asma. Sejak polusi udara ini muncul? Iya. Pertama pneumonia yang mengancam ya. Iya. Kedua asma. Nah. Dan secara data rumah sakit ataupun yang berobat dengan gejala infeksi saluran pernapasan itu meningkat dalam periode 2 bulan terakhir. Meningkat. Untuk anak. Dari rentang usia? Dari rentang usia bayi hingga usia sekolah. Iya. Usia sekolah. Iya. Memenuhi rumah sakit berarti sekarang. Banyak. Baik yang berobat rawat jalan maupun yang rawat inap. Padahal aktivitas sekolah mereka terus. Iya, terus berjalan. Tidak di rumah. Tidak di rumah. Di luar. Belum lagi kegiatan ekstra kurikuler. Betul. Begitu. Nah, ini kan sebegitu membahayakan ya dok ya. Jadi ini sudah sebulan sampai 2 bulan begitu. Itu jangka pendek, ya. Bisa langsung kena saat itu juga. Yes. Entah itu alergi, entah itu asma, bronkitis. Nah, pengaruh untuk jangka panjangnya, dampak jangka panjangnya ini apa kalau terus menerus ya, harapan kita pemerintah ya bisa mengambil kebijakan, tapi ini kalau terus menerus apa dampaknya, kita akan bicarakan tuh segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang dampak polusi udara bagi kesehatan anak, dampak polusi udara bagi kesehatan anak. Dan untuk membincang isu yang sedang hangat ini, hadir di studio Dr. Rudy Julianto, SPA, CIMI, dan saat ini kita sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia.
Sahabat, di segmen pertama kita sudah membincang tentang mengapa polusi udara itu berbahaya bagi kita secara khusus untuk anak, dan mengapa anak itu menjadi kelompok paling rentan dapat berdampak buruk begitu untuk kesehatannya, baik itu jangka pendek, dan di segmen ini kita mau lanjutkan dampak panjangnya begitu ya, yang akan memengaruhi tumbuh kembang kesehatan anak. Di segmen pertama dokter sudah menjelaskan ya, mereka bisa kena alergi, asma, bahkan pneumonia itu menjadi angka tertinggi mortalitas ya. Ketika nafas paru-paru mereka akan terus berdampak pada karena polusi udara. Lalu apa jangka panjangnya nih kalau ini terus-menerus bagi kesehatan anak? Ya, tentunya kalau kita berbicara jangka pendek pasti ada jangka panjangnya ya. Ya. Dari proses pernapasan ini kan kita tahu kita bernapas setiap saat ya, non-stop. Nah, untuk proses jangka panjang, bahkan dari studi-studi terbaru ya mengatakan sebetulnya paparan polusi udara ini sudah memberikan dampak yang kurang baik untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, hamil. Ya, dampaknya apa? Ibu hamil bisa lahir prematur bayinya, oleh karena dampak dari si polusi udara ini. Yang kedua, dengan lahir prematur, otomatis berat badan si bayi adalah di bawah normal. Artinya si bayi lahirnya, berat badan lahirnya rendah, di bawah normal, atau kita sebut di bawah 2,5 kg. Normalnya kan 2,5 ya. Nah, itu untuk kalau dampak bagi ibu-ibu hamil. Nah, kalau untuk anak sendiri jangka panjang, beberapa studi juga mengatakan ini bisa mempengaruhi perkembangan psikososial mereka. Contohnya apa? Bisa mempengaruhi, merubah, bahkan membentuk gangguan struktur otak mereka. Sampai Yes. Mengubah struktur otak mereka, bahkan bisa memicu yang namanya kecemasan berlebih, depresi, ya, anxiety, depression, ya, bahkan ADHD, attention hyperactive deficit, ya, dan autism, ya, untuk si anak jangka panjangnya. Itu berdasarkan penelitian terbaru. Bukan berdasarkan kira-kira ya? Bukan berdasarkan kira-kira. Jadi memang kalau kita cari di penelitian terbaru itu banyak yang sudah meneliti tentang hal itu, dan banyak. Sampai sebegitu signifikannya dampak polusi udara untuk perkembangan anak. Ya, kalau untuk saluran pernapasan, dampak jangka panjang yang bisa memicu sampai ke keganasan. Kanker paru, ya. Itu bisa. Ini membincang ini aja udah serem dok. Iya, betul. Iya, karena memang bicara tentang anak, sebelum itu mengenai anak ya, terkena pada anak, berarti pada ibunya lebih dulu. Iya, gitu ya. Iya. Ibu yang mengandung kan ada banyak begitu. Betul. Dari ibulah nanti anak lahir kan. Ketika ibu menghirup udara yang terkontaminasi, maka itu akan memengaruhi. Iya, bisa mempengaruhi janin dan perkembangannya. Begitu. Dan ketika lahir pun itu akan berdampak pada hal-hal yang tadi dokter sudah sampaikan. Bagaimana kita bisa mengenali, orang tua ditolong untuk mengenali gejala-gejalanya? Ya. Bagi anak, ketika anak mengalami dampak dari polusi udara. Ya, tentunya kalau yang paling sering terjadi apabila anak terpapar dengan zat polusi udara dalam durasi tertentu, ya, yang paling cepat adalah maka mereka akan muncul yang namanya gejala saluran napas, ya. Paling sering adalah infeksi saluran napas. Nah, untuk para orang tua ya tentunya karena kita dalam situasi seperti ini harus bisa mengenali gejala apa saja yang muncul, ya. Seperti kalau
pneumonia ya. Pneumonia ini kan angka mortalitasnya tinggi ya. Jadi tentunya kita harus bisa lebih aware ya, harus bisa lebih perhatian lagi ya. Apabila ada demam tinggi ya yang disertai dengan napas cepat ya dan juga tanda sesak napas anaknya, maka itu bisa kemungkinan besar anak tersebut sudah terkena pneumonia. Maka kita sarankan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ya. Karena kalau terlambat ini fatal ya, bisa seperti yang data yang sudah ada, angka mortalitasnya cukup tinggi. Bahkan secara global dia masih urutan nomor pertama. Ya, secara nasional pun begitu. Nah, kalau selain pneumonia seperti asma, apabila anak tersebut ada riwayat asma, maka bisa memicu serangan. Ya, asma ini ya gejalanya adalah sesak napas. Ya, sesak napas dan ada napasnya berbunyi. Kalau kata orang ngik, ya ngik. Nah, itu napas anak atau penderita asma ya. Dengan adanya bunyi ngik tersebut, dengan dia sesak napas ya artinya oksigen yang masuk kan berkurang sehingga dia terlihat susah bernapas ya. Jadi sudah cepat terus berat gitu ya, betul, terus bunyi begitu. Betul. Itu juga bisa berbahaya kalau terlambat untuk ditangani. Ya, jadi setiap ada gejala saluran pernapasan, entah itu batuk atau pilek ya yang disertai demam ataupun tidak, ya dengan situasi atau kondisi saat ini ya maka kita sarankan orang tua untuk segera memeriksakan anaknya. Tidak perlu tunggu berapa hari begitu, Dok? Ya. kecuali anaknya masih aktif ya, aktif, masih bisa makan minum baik ya. Kita bisa pantau sambil memberikan pengobatan-pengobatan yang mungkin secara konvensional ya. Banyak istirahat, cukup makan, cukup minum, suplemen atau vitamin ya. Tapi kalau dengan kondisi anak yang sudah lemas, kurang aktif ya, makan minumnya sudah mulai berkurang ya, maka kita sarankan untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ya. Terlebih lagi persoalannya sekarang polusi udara begitu ya. Jadi tidak harus lebih aware begitu ya. Harus lebih aware. Apalagi nih, Dok, gejala-gejala yang bisa diperhatikan oleh orang tua mengenali gejala-gejalanya? Ya, yang paling utama itu tadi ya, sesak napas. Karena kan itu bisa memicu kematian kalau misalnya terlambat ditangani. Ya. Kalau untuk ibu-ibu yang hamil ya tentunya mereka harus bisa melihat kalau ada tiba-tiba muncul kontraksi ya yang berlebihan ya harus segera kontrol. Karena kan tadi yang saya bilang si polusi ini juga bisa memicu kontraksi prematur, bahkan bisa bayinya lahir prematur. Ya. Kalau memang ada gejala-gejala yang tidak biasanya, kontraksinya mulai sering kok kayak mules ya, pengen rasa-rasanya pengen ya harus segera mendapatkan penanganan lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan. Dan juga tentunya untuk ibu-ibu hamil harus kontrol rutin. Supaya bayi yang dikandung atau janin bisa dilakukan pemeriksaan apakah pertumbuhannya sesuai dengan usia kehamilannya. Sehingga bisa kita mungkin masih bisa diintervensi ya. Karena salah satu dampak dari polusi udara ini bisa memberikan berat badan lahir si bayi ini rendah di bawah normal. Di bawah normal. Ya. Dan kalau sudah prematur, kekhawatiran untuk tumbuh kembangnya kan akan berdampak juga ya. Otomatis kalau bayinya lahir prematur, maka dampak jangka panjangnya juga ada secara tidak langsung. Lalu bagaimana orang tua melindungi anak-anak dalam situasi seperti ini, Dok? Iya, memang dari IDAI sendiri ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan beberapa saran ya, tips rekomendasi untuk para orang tua dengan adanya dampak polusi yang sedang terjadi di
kota-kota besar ya, bahkan Jabodetabek. Ya karena kita melihat aktivitas anak yang begitu tinggi di luar rumah, ya kita bisa membatasi aktivitas tersebut. Ya, sehingga dengan harapan bahwa si anak paparannya terhadap polusi udara berkurang. Itu hal-hal yang bisa kita kontrol. Ya seperti bermain, kalau misalnya dia sering bermain di luar rumah, ya kita batasi lebih sering di dalam rumah. Di dalam rumah. Ya, tentunya karena kualitas udara kita sedang tidak baik-baik saja. Itu dia, saya merasa biasa-biasa saja, repot ya, karena mata kita aja mungkin nggak lihat dengan mata telanjang, kalau dengan alat udah nggak tahu lagi nih seperti kan, apa. Berdasarkan angka uji kualitas udara kita memang paling buruk ya, bisa dikatakan dibandingkan dengan kota-kota besar yang di luar negara lainnya. Iya, betul. Dalam 2-3 bulan terakhir ini, sehingga maka angka kesakitan yang dampak untuk saluran pernapasan ini meningkat tajam. Ya. Bahkan ada beberapa pasien saya, dok, anak saya kalau dibawa pulang ke daerah ya yang di luar Jabodetabek, sembuh katanya. Hilang. Tapi saat kembali ke sini jadi sakit lagi, dok. Ya memang seperti itu saya bilang, karena proses bernapas ini kita kan nggak bisa kontrol ya. Tanpa kita sadari, ya kita bernapas setiap saat, setiap detik kita bernapas. Bahkan dalam 1 menit kan tadi saya bilang, untuk orang dewasa aja bisa 8-20 kali per menit kita bernapas menghirup udara. Kalau kualitas udara tersebut buruk, maka kita menghirup itu setiap saat. Jelas sekali ya, kalau saya bawa ke kota yang tidak terkontaminasi polusi udara, kok anak saya sehat. Begitu saya bawa balik lagi, sakit. Muncul lagi. Ya, karena kualitas udara tersebut ya. Kita lihat saja kualitas udara di Jakarta, bahkan kalau tidak mau pagi, siang, sore itu kabut. Betul. Ya. Orang pikir mau hujan apa? Mendung, padahal bukan, itu karena polusi. Baik dok, kita akan lanjutkan di segmen ketiga tentang tips ya. Orang tua bagaimanapun dalam situasi-situasi seperti ini berupaya tetap bisa memberikan yang terbaik ini. Kita akan lanjut segmen 3, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang dampak polusi udara bagi kesehatan anak, dampak polusi udara bagi kesehatan anak.
saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dengan senang hati narasumber pada episode kali ini Dr. Rudy Julianto dapat merespon tanggapan ataupun juga pertanyaan dari para sahabat. Kita sudah tiba di segmen ketiga, tiba di segmen penutup ini. Baik dok, di segmen ketiga ini tadi dokter tadi sudah sempat menyampaikan sedikit ini tentang apa yang bisa orang tua lakukan untuk melindungi anak, berupaya untuk beradaptasi, bukan berarti beradaptasi lalu kemudian kita jadi merasa ini biasa-biasa saja ya, tetapi dalam situasi seperti ini tetap survive, apalagi di kota-kota besar begitu ya, dengan situasi polusi udara yang masih sangat signifikan ini kenaikannya. Apalagi nih dok tipsnya nih untuk orang tua, untuk para orang tua tentunya ya tentunya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa kita kontrol ya. Tapi kalau kembali lagi kalau kita bernapas itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Iya itu betul. Nggak ada kan intermittent bernapas. Tapi kalau masalah polusi yang bisa kita kontrol ya itu yang bisa kita optimalkan, kita maksimalkan supaya untuk mengurangi dampak buruk bagi kesehatan. Apa saja yang bisa kita lakukan ya tentunya dari rekomendasi IDAI ya terkait polusi, dampak polusi udara di kota-kota besar, kita bisa menganjurkan untuk kepada para orang tua membatasi salah satunya ya. Yang pertama adalah kita membatasi aktivitas si anak. Ya, mengurangi aktivitas anak itu udah anak. Tentunya kalau kita lihat kan ya mereka sering beraktivitas di luar ya. Memang kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti istilah new normal ya waktu masa pandemi ya. Setelah pandemi selesai sekarang muncul masalah baru. Air pollution. Jadi kita bisa membatasi aktivitas anak di luar rumah tanpa mengurangi aktivitas mereka. Jadi di dalam rumah pun atau yang sifatnya indoor kita tetap bisa memberikan mereka permainan-permainan yang asik ya, yang tanpa mengurangi aktivitas mereka. Kita bisa tetap meningkatkan permainan sensorik mereka, aktivitas motorik mereka, bahkan kognitif mereka. Banyak permainan yang bisa kita ganti. Sehingga kita bisa membatasi aktivitas luar rumah untuk sementara waktu. Apabila memang kondisi udara tidak lagi bagusnya ya. Yang kedua, kalau memang harus bepergian ya, hindari rute yang ramai. Kalau memungkinkan. Tentunya kalau di kota-kota besar ramai kendaraan. Iya, ramai kendaraan. Karena kan polusi ini tidak hanya berbicara tentang udara yang beredar ya. Kan banyak pemicunya ya. Banyak faktor yang salah satunya adalah dari asap kendaraan. Ataupun asap dari pembakaran. Selain daripada pabrik ya, industri. Ya. Jadi kita kalau memang harus bepergian, hindari rute yang ramai. Itu termasuk di salah satu rekomendasi yang beredar, terutama dari IDAI ya. Yang ketiga, bisa menggunakan masker kembali untuk anak-anak. Menggunakan masker kembali. Jangan dianggap aneh itu yang menggunakan masker kembali. Ngapain sih pakai masker lagi gitu ya? Yes. Karena ternyata dengan penggunaan masker ini bisa mengurangi, ya walaupun tidak 100%, tapi bisa mengurangi jumlah partikel yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Ya. Jadi kita bisa mengajari anak-anak kita untuk belajar memakai masker kembali, ya, supaya untuk meminimalisir paparan daripada partikel-partikel polusi itu tersebut. Nah, hal-hal lain yang bisa kita lakukan ya tentunya dengan adanya dampak polusi udara akan menurunkan imunitas juga pastinya. Jadi kita harus memberikan asupan yang baik, nutrisi tentunya untuk anak kita ya, supaya tidak gampang sakit ya, kondisi tubuh terjaga, fit ya.
Rekomendasi-rekomendasi lainnya yang bisa dilakukan adalah mengurangi aktivitas atau kegiatan yang bisa meningkatkan polusi tentunya. Iya. Seperti membakar sampah sembarangan, ya. Udah panas begini, udah polusi tambah membakar sampah. Betul, bisa mengurangi penggunaan alat-alat transportasi pribadi. Itu kan sebetulnya juga sudah menjadi himbauan pemerintah dalam mengurangi polusi, ya. Lebih banyak naik transportasi public transportation yang sudah disediakan. Sekarang udah ada LRT, MRT, kereta cepat. Itu juga sebetulnya pemerintah juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mengurangi polusi udara. Walaupun masih banyak sumber-sumber lainnya, seperti dari pembangkit listrik, industri-industri. Masih ada itu. Iya. Tadi dokter sempat kan menyampaikan ketika anak sudah muncul nih gejala begitu ya, berkaitan dengan pernafasannya, gangguan pada pernafasannya, segera ke dokter gitu. Nah, sebelum ke dokter begitu dok, sebelum ke dokter, apakah bisa begitu orang tua cukup memberikan memberikan obat-obatan yang memang dirasa cukup ini dulu lah begitu sebelum ke dokter? Ya, tentu bisa ya. Memang untuk kapan kita harus membawa anak kita untuk diperiksakan, ya itu tadi yang sempat saya diskusikan di awal ya. Kalau selama anaknya masih bisa beraktivitas cukup ya, bisa makan minum masih baik, masih oke, kita bisa melakukan pemantauan mandiri di rumah. Iya. Kecuali anaknya yang sudah lemes ya, tidak mau makan minum, demam tinggi ya, sudah ada terlihat sesak napasnya, yaitu tidak bisa kita lakukan pemantauan mandiri karena malah akan berbahaya bagi si anak. Nah, kalau untuk anak-anak yang gejala ringan ya, bisa kita lakukan treatment atau mungkin pengobatan mandiri dulu di rumah menggunakan obat-obat yang konservatif ya. Tentunya memang himbauan kita untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 6 tahun, kita sarankan penggunaan obat-obat batuk pilek yang dijual bebas di luar ya, yang di apotek itu sebaiknya dihindari. Memang sebetulnya obat batuk pilek itu tidak direkomendasikan untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun sebetulnya ya. Jadi kita bisa memberikan obat-obat yang tradisional. Yang mungkin jadi obat dalam pengertian ID yang tradisional. Ya, yang mungkin sudah kita kenal lama seperti jahe, ya bisa menghangatkan tubuh, memberikan efek yang ada antibakterinya, antivirusnya, ya itu bisa kita memberikan ya, ataupun cukup memberikan asupan. Kita jaga saja asupannya ya, makan minum bagus, nutrisinya kita jaga. Yang masih mendapatkan ASI, kita tetap memberikan ASI ya. Karena pada dasarnya gejala infeksi saluran pernapasan seperti batuk pilek yang ringan ini bisa sembuh sendiri. Dengan istirahat dan asupan makan dengan minum. Istirahat dan asupan makanan. Untuk yang air baik minum, tentunya. air putih ya, bagi anak ada nggak bedanya begitu dengan orang dewasa untuk ukuran liternya? Ada, tentunya ada. Ya, ada perbedaan. Karena kalau untuk bayi-bayi yang usianya 6 bulan, pada dasarnya bayi baru bisa minum air putih itu kan di usia 6 bulan ya, 6 bulan ke atas. Nah, 6 bulan sampai 1 tahun mereka hanya boleh minum paling maksimal 250 ml per hari. 6 bulan sampai 1 tahun. Di atas 1 tahun baru bisa lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Lebih dari 250. Ya, sekitar 2 liter begitu? Ya, kurang lebih 1-2 liter. 1-2 liter. Yes, itu di usia apa? Di usia anak ya? Di usia anak. Di usia sekolah. Betul. Seperti itu. Betul. Kalau untuk orang dewasa kan disarankan 2-3 liter ya. Betul. Sehari. Lebih banyak memang. Secara karena komposisi tubuh dan komposisi air kalau orang dewasa sudah lebih banyak memang yang memerlukan air. Nah, di rumah sakit sekarang ini bagaimana ya dok? Anak-anak yang dibawa ini baik itu rawat jalan maupun rawat inap, ketika itu membludak itu kapasitasnya dan alat-alatnya
saat ini begitu. Saya sih membayangkan oke, kita pandemi sudah kita lewati, tapi kalau ini seperti ini situasinya dan lama, berarti kan lagi-lagi ketahanan rumah sakit itu. Betul. Dalam betul. hal ini kaitan dengan rumah sakit Ukrida. Iya, betul. Kalau di rumah sakit Ukrida sendiri dalam kondisi seperti saat ini masih kondusif ya. Artinya walaupun memang angka kunjungan pasien baik rawat jalan ataupun rawat inap meningkat untuk gejala yang saluran pernapasan seperti batuk, pilek, demam, sesak napas, tapi masih dalam kontrol ya, artinya kondusif ya. Tidak belum kejadian seperti pandemi lah ya. Kalau COVID kan memang gejalanya jauh lebih berat ya untuk anak. Tapi kalau untuk yang saat ini masih bisa kita atasi dengan baik. Walaupun secara data kasar ya kunjungan pasien untuk poli rawat jalan itu memang saat ini lebih didominasi yang gejala batuk pilek. Iya. Ya, termasuk juga yang rawat inap. Rawat inap bahkan beberapa kali saya mendapatkan pasien pneumonia, asma, itu memang jauh lebih meningkat dibandingkan sebelum-sebelum. Terlebih lagi untuk anak ya? Ya, terlebih untuk anak. Baik dok, ini kita sudah tiba di penghujung segmen ketiga. Dokter bisa menyampaikan pesan khusus begini berkaitan dengan tema kita pada saat ini, dampak polusi udara bagi kesehatan anak pada para pemirsa, pada para sahabat. Silakan dok. Ya, jadi kepada sahabat YKB terutama untuk para orang tua, tentunya kita tahu ya saat ini kita sedang dikelilingi oleh polusi udara yang kurang baik kualitasnya. Maka dari itu kita sebagai orang tua bisa memberikan atau perlindungan yang baik, optimal tentunya untuk anak-anak kita. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa menjaga ya, mengatur aktivitas di luar rumah. Perbanyak aktivitas indoor tanpa mengurangi stimulasi perkembangan mereka ya. Yang kedua, memulai kembali untuk penggunaan masker ya tentunya. Tujuannya adalah mengurangi paparan oksigen. Yang ketiga, kita bisa tetap memberikan asupan nutrisi yang baik, suplemen yang baik. Hal-hal lain yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan vaksinasi yang lengkap ya, entah itu vaksin influenza ataupun vaksin untuk pneumonia bisa kita berikan untuk anak-anak kita bagi anak-anak yang belum pernah mendapatkannya. Yang kelima ya tentunya rekomendasi yang beredar baik dari pemerintah ataupun dari organisasi kesehatan ya adalah mengurangi aktivitas polusi seperti asap rokok, asap pembakaran ya, asap kendaraan. Nah, dengan hal-hal tersebut yang kita harapkan adalah harapannya kita bisa memberikan perlindungan dan juga mencegah anak-anak kita terkena dampak dari polusi yang kurang baik ini. Dan juga perlu kita ingatkan untuk para orang tua bisa mengenali gejala-gejala infeksi saluran pernapasan ya. Kapan harus kita bawa ke rumah sakit dan bisa kita observasi mandiri di rumah. Itu saya kira. Baik, terima kasih dokter untuk kesempatan ini bisa menyampaikan hal-hal yang baik dan menolong kita semua khususnya para orang tua. Saya mau membaca Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah menciptakan baik manusia dan seluruh alam ini baik adanya, sungguh baik adanya. Maka tugas tanggung jawab kita untuk dapat merawat dan memelihara alam ciptaan ini, termasuk udara. Ya, kita tidak bisa hidup terpisah dari sekitar kita, udara yang kita hirup. Karena itu tanggung jawab kita juga untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sehingga udara di mana kita udara kita bisa yang kita hirup ini ya tidak terkontaminasi. Untuk kita semua, kita tidak menginginkan anak-anak yang lahir tumbuh kembang mendapatkan dampak buruk dan akan memengaruhi kesehatan mereka. Dengan kesehatan yang buruk bagi anak-anak itu juga kan akan memengaruhi generasi macam apa yang mau kita ciptakan bagi bangsa dan negara. Terima kasih ya dok. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.